Sabtu, selamat berakhir pekan semuanya. Saya Kak Rus. Di hari Sabtu cerah-ceria ini tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mah. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satu adalah Lady Rocker Indonesia Atik Sibi. Yang baru naik gunung loh. Insya Allah nanti kita dengar ceritanya ya. Dan seperti apa supportnya juga dari Roni Sianturi yang ikutan posting katanya. Udah energi apa? Umur berapa? 63? 35? 36? 26. Nanti ya kita ngobrol. Tapi kita kebocokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi rame di luar sana. Yang menuai banyak komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kamu mau berita apa? Ini kemarin sempat rame nih gara-gara habis diwawancara di podcast ya. Erikal itu sama ya. Yang bercerita tentang kehidupannya. Bahwa ternyata dia lagi hamil 9 bulan dan lain sebagainya. Nggak usah dibahas posting ya artikelnya juga. Tapi orang jadi rame. Ini bapaknya kemudian dihujat ya. Tapi walaupun kita belum jelas juga siapa. Maksudnya si DJ siapa itulah. Tapi ya langsung komentar netizen aja boleh. Langsung komentar netizen aja. Kenapa aku nggak mau ngomong, ya udahlah menurut aku sih ya udahlah ini kayak Fik si Panda. Aku mau ngomong apa ini pojok ini sebenarnya bingung cerita tentang kehidupannya Erika. Aku ceritakan lagi di televisi ini aku juga bingung ya. Cuman menurut aku kan udah sama-sama dewasa ya kan. Masalahnya juga apa gitu. Cuman aku bingung aja dengan orang-orang yang begitu perhatian dengan berita ini. Ya mendingan kita ke beritanya Atik CB aja gimana? Kita lihat profilnya Atik CB berikut ini. Bing pada 2024 lalu ini 12 Juli kemarin berhasil mencapai puncak Gunung Rinjani hingga memposting Roni Sianturi tahun 1988 namun bercerai tahun 1900. Dengan Atik CB, wah ini rocker banget ya, baru pulang naik gunung loh. Ini ada artikelnya, Atik CB naik Gunung Rinjani 62 tahun, masih kuat sampai puncak. Masya Allah. Ini habis ini mau mendaki gunung mana lagi? Oh belum tahu itu kan aku itu spontan aja gitu orangnya. Tapi emang naik Rinjani itu terakhir aku balik ke Amerika kan Januari awal ya, Januari tanggal 14. Nah dari situ aku langsung mikir, aduh kayaknya aku pengen naik Rinjani gitu. Ya karena aku ya kan aku termasuk pemula ya. Sebelumnya kan pernah tuh. Aku naik Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu. Gunung Lawu itu kan tingginya 3.270 something, hampir 3.300 lah ya. Nah ternyata bisa aku sampai puncak gitu. Terus aku pikir lucu kali ya lanjut. Jadi seperti apa tertantang? Oh, ediktif kalau naik gunung. Oke, seperti apa sih? Ada videonya? Ada video cuplikannya, kita lihat yang berikut. Oh, di kecanduan ya, segitu nikmatnya naik gunung itu. Iya, aku tuh kurang suka pantai. Jadi dari kecil tuh memang aku tuh seneng gunung kayak gitu. Jadi dulu itu pertamanya aku naik itu Gunung Kelotok di Kediri. Ya pendek sih. Waktu itu masih SD kelas 2 apa 3. Nah aku bawa tetangga temen. Itu temanku gelundung terus. Gelundung nggak stop, nggak nyangsang gitu. Terus akhirnya nyangsang di pohon. Nyangsang tuh nyangkut ya guys. Oke. Nyangsang tuh nyangkut. Akhirnya nyangsang di pohon nanas. Iya kalau enggak aku tanggung jawab ke ibunya, wong aku yang ngajak. Gitu. Itu pengalaman pertama kali naik gunung ya. Dan komentar netizen coba kita baca ya komentar-komentarnya ini. Aduh, di postingannya juga lucu ya, caption adalah mbah-mbah umur 62 tahun di puncak Rinjani. Masa iya mbah-mbah kayak begini kayaknya. Yang berikut kita lihat komentar netizennya bunyinya adalah skill yang langka dimiliki emak-emak katanya. Yang berikut, Mbak, jalan sendiri apa digendong porter? Nah itu lucu itu pertanyaannya. Keren tuh. Ya enggak maksud digendong. Tapi aku memang pernah lihat di sosial media itu. Kalau nggak salah itu pendaki dari Cina. Dia itu digendong sarung sama porternya. Dalam hatiku waktu kan paling bahaya turun tuh. Karena licin jalannya kan mix
sandy dan itu stone, Kerikil-kerikil, kerikil-kerikil. Jadi kalau itu tanahnya padat dan di atasnya pasir kan licin tuh. Nah gitu. Jadi ada saat-saat apa ya? Berpikir. Kita harus mendengarkan insting kita gitu. Walaupun aku selalu ditemenin itu guideku, tapi ini aku berpikir pokoknya itu aku turun harus selamat karena memang turun yang lebih berbahaya kan. Jadi aku yang tadi itu ngesot terus, itu panjang aku ngesotnya bisa. Jadi ngesot tuh maksudnya turunnya gitu ngesot? Ya karena curam itu terutama yang di itu Bukit Penyesalan namanya. Memang kalau mendaki itu menyesal, tapi mau pulang jauh, mau mendaki kok menyesal kayak gitu. Makanya dinamakan Bukit Penyesalan. Kenapa sangat menantang atau capek banget naik ke situ? Itu steep, terus ya berbatu-batu, Curam terus lobang-lobang. Tapi tiap gunung tuh ada masing-masing itu ada susahnya, ada seperti Gunung Lawu itu berat juga. Banyak lobang-lobang cuman dia lebih banyak vegetasinya. Kalau yang kemarin kan aku lewat Sembalun itu lebih banyak savananya gitu. Jadi padang rumput. Cuman masalahnya itu panas gitu. Panas banget gitu. Kalau lewat Senaru kan ada itu jalur itu Senaru itu kayak 60% itu hutan. Cuman katanya lebih curam gitu. Ya pokoknya nggak ada pilihan, semuanya curam. Semuanya ngesot. Jadi harus gitu. mengukur diri ya kayaknya aduh ini berbahaya, beresiko, udah nggak usah ambil resiko. Betul. Kalau perlu ngesot tapi nggak digendong porternya. Nah. Oke. Berikut ada lagi komentar netizen, coba kita baca. Bagus ya pemandangannya ya. Kenapa energinya nggak kendor-kendor Mbak Makannya apa, amalannya apa? Udah nyanyi rock masih ya, masih kuat. Ini apalagi naik gunung. Itu ada persiapan fisiknya nggak sih sebelumnya? Dari mulai Januari setelah aku balik dari Indonesia tuh, ya aku cuman kan depan rumahku ada park tuh. Jadi kalau keliling 4 kali itu hampir 14 kilo. Lari. Dan itu udah bertahun-tahun memang aku selalu jalan 14 kilometer. Jalan? Tiap hari, tiap pagi. Nah, karena aku punya rencana Mau naik ke gunung? Rinjani, jadi jauh sebelumnya aku udah itu kasih DP ke trek itu organizernya kan. Nah terus ya udah aku harus punya komitmen kan. Ya terus aku tiap hari bawa backpack itu hampir 20 kilo. Tiap hari? Iya, iya tiap hari. Sambil jalan tuh? Tapi lama-lama terasa itu enteng. Gitu. Tapi kan beda ya jalan lurus sama menanjak. Oh beda banget, itu beda banget. Cuman kalau aku bawa backpack itu melatih itu endurance aku gitu. Jadi kan menggeh-menggehnya sama gitu. Menggeh-menggeh itu menggih-mentul maksudnya. Gimana? Bingung ya? Menggehnya gitu. Ya tapi memang beda. Ternyata memang naik gunung itu makanya kemarin-kemarin 2 hari berturut-turut kan ada yang jatuh tuh orang asing ya. Jadi kalau menurut aku tuh ya, naik gunung tuh harusnya kita mesti ada humility gitu, harus merasa itu humble gitu bahwa begitu spektakulernya itu melihat pemandangan di depan kita Gunung Rinjani itu membuat kita merasa kecil gitu. Membuat kita merasa bahwa sebagai manusia tuh kita punya limitation gitu, bahwa kita nggak bisa in control dengan badan kita gitu. Kita punya keterbatasan dengan sakit kaki, sakit dengan breath-nya yang pendek, tapi pada saat itu memang aku nggak ada kepikiran aku mau menyerah gitu. Cuman pas di letter E itu kan sebenarnya nggak paling berapa kilo ya. Tapi karena trennya tuh berat banget, itu sandnya itu licin banget. dalam. Jadi aku tiap 2 langkah aku stop. 2 langkah. Stop deh. Terus aku ngeliatin dari jauh puncaknya. Bisa nggak aku ke puncak situ, masih jauh gitu. Jadi ternyata ini bukan cuma masalah fisik aja, tetapi juga mental. Dan yang paling penting itu mesti prepare memang benar. Kalau aku lebih baik itu over prepare daripada meremehkan. Jadi peralatan semua komplit banget ya. Makanya banyak yang aku lihat tuh seperti orang piknik gitu, itu ya nggak tahu ya, kalau menurut aku setiap kali mendaki itu harus dihadapi dengan serius. Dihadapi dengan gitu. serius. Jadi jangan mengecilkan mentang-mentang udah berapa gunung dilampaui, tetap aja masing-masing. Mau ketinggiannya sedang, pendek atau
tinggi. Itu tetap harus prepare iya, banget. prepare ya. Ini bahkan ini bukan cuma netizen biasa ya, Roni Iya. Sianturi bahkan juga posting gitu ya, bunyinya komennya juga gitu, aduh Sindul, kirim foto pendek ke pendakian ke Gunung Rinjani. Kamu dapat energinya dari mana ya? Umur 62 bisa sekuat ini, bravo Dul, katanya. Enggak diajak Roni besok nanti ini gunung. Enggak. Dia jalan di GBK 3 kali aja mumet dia. Tapi ya ini seru banget ya membahas kamu dan Roni itu masih deket banget gitu ya, Iya, masih deket, solid iya, banget. iya. Termasuk juga ini ada satu video yang viral ada ketika tampil di Prambanan Jazz Festival ya. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Ini buat orang yang nggak tahu ya, dulu kan sempat menikahnya sama Roni Sianturi. Iya, iya. Habis itu ya menikah sama suami yang sekarang. Iya kan. Nah lagu itu kan, itu lagu pelakor, di remake Iya. lagi lagu itu ya? Iya, iya. Bukan di remake sih, dibuat Aransemen videonya, baru. videonya dibuat itu baru. Oh videonya yang Videonya baru. itu sama musika itu Oke. ya. Jadi ini kan video dirilis tahun 1991. Yang lama. Yang lama, Ya, iya. itu kan produksinya Lagunya ya lagunya. TVRI. Oh. Jadi kita belum, zaman itu belum ada yang misalnya kita buat video klip sama siapa gitu. Oh. Jadi yang bikin ya TVRI. Tapi kan waktu di awal tuh cerita behind the scene-nya katanya waktu zaman-zaman itu dulu hobinya selingkuh. Oh, itu bener memang. Serius? Pokoknya aku tiap pacaran tuh nggak pernah setia. Oh. Iya bener, aku tiap pacaran gitu ya daripada diputusin dulu, jadi aku nyeleweng duluan. Gitu. Itu tekniknya harus gitu supaya nggak sakit hati. Loh, padahal waktu itu masih sama Roni Sianturi toh ya? Iya sama Roni. Tapi kok bisa nyanyi gitu, maksudnya udah nggak marah dia, aku maafkan gitu. Pertama ketahuan aku pacaran sama orang bule itu ya marah lah, aku diteror 1 tahun sama Roni. Nah, tapi apakah lagu itu ada hubungannya dengan kamu? Enggak, kebetulan aja waktu itu kan kita baru nikah ya tahun 91 kalau nggak salah itu lagu Maafkan. Jadi itu ya ceritanya, ya cerita itu komposernya itu Cecep AS ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan cerita kita. Dan kebetulan pada tahun yang sama gitu. Terjadilah hubungan gelap itu. Oh, jadi lagu dulu ada, baru kemudian kamu ada apa-apa sama bule ini. Ada apa-apa sama itu bule kalau dibilang, oh ini gara-gara lagu kali tulahnya lagu. Nah, kena karma dari lagu itu. Gitu enggak? Oh itu enggak ya? Itu cari kambing hitam aja ya. Iya. Ada kan lagunya gitu, maafkanlah kasih gitu. Tapi nggak apa-apa, selingkuh sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Itu vitamin. Ternyata memang mungkin bukan jodohnya kali ya. Iya. Tapi kan sampai sekarang bisa support banget berdua gitu, hubungannya bisa Karena kembali. kita nggak pernah tahu cinta itu datangnya kan kita nggak nyari cinta gitu. Iya. Cinta yang datang ke kita kan. Kalau aku percaya itu, kan kita nggak pernah keluar rumah nyari cinta kan nggak? Iya. Ya nggak tahu moro-moro ketemu guru bahasa Inggris. Ya sudah, piye. Ya kan nggak mungkin aku punya suami 2. Ya salah satu harus mengalah. Iya, betul. Coba dengerin ya lagunya itu ya. Lagu itu ternyata ya adalah ya sesuai dengan kisah nyata walaupun tidak dibuat untuk berdasarkan kisah nyata ini. Iya, enggak. Tapi dulu aku sama Roni cinta juga dong. Apa beda cintanya? Beda cintanya. Ya pertama sih kan kalau kita jatuh cinta selalu merasa wah inilah yang terakhir gitu. Yang terakhir. Bosan ketemu lagi yang lain, wah ini juga yang terakhir. Gitu terus. Jadi nggak tahu ya apa ya cinta itu sebenarnya ada nggak sih? Habis tiap ketemu, wah ini yang terakhir. Ini nanti yang terakhir. Jadi yang benar yang mana gitu. Jadi kan. akhirnya gimana? Hikmahnya apa akhirnya ketika menemukan ini yang menikah supaya bisa bertahan lama itu harus diapain? Mungkin karena kalau sama Roni itu kan pacarannya juga cuma sebentar banget kan. Iya. Pacarnya cuma berapa bulan. Terus kan aku itu orangnya kan itu impulsif gitu. Ayo kawin yuk gitu. Dia nanggapin serius. Moro-moro sudah dibilang ke orang tuanya. Lah aku yuk kaget. Pak, waktu aku dilamar itu aku minggat ke Blok M. Dibayar. Saking nggak percaya yang bener nih. Jadi cuma mulutku aja yang gitu terus. Ya tapi kasihan dia udah serius kan. Ya wes lah. Jadi gitu. belum siap benar. Belum siap benar. Nah, karena sama waktu bule itu ini aku masih 27 atau 25 gitu. Nah kalau sama yang bule kan aku umurku sudah lebih dewasa ya. Iya.
30 atau 31 gitu. Jadi waktu menikah udah lebih tahu nih apa yang Iya, akan dihadapi. iya. Jadi itu ya bedanya ya. Cinta sih bisa berapa kali, tapi ketika menikah urusannya adalah siap atau enggak Iya. untuk berkomitmen. Selain itu karena kita juga sesama penyanyi kan. Nah itu berat juga. Jadi memang ya menikahnya juga cuman setahun setengah kali ya. Ya karena dia kan waktu itu apalagi topnya Trio Libels gitu. Dia fansnya banyak itu. Anak cewek-cewek gitu kan. Cemburu-cemburu juga ada. Oh iya, aku orangnya cemburuan gitu. Makanya karena takut selingkuh duluan. Gitu. Iya, iya sepertinya gitu. Jadi jadi gitu memang terus ya kalau sesama penyanyi tuh gitu. Jadi dia maunya aku itu misalnya dia kan perfeksionis gitu. Kalau Roni itu sedangkan aku awut-awutan gitu, pokoknya sekenanya aja kan aku gitu lihat ini rambutku nggak diapa-apain tadi dibilang, Mbak itu harus disisir, nggak deh aku nggak suka sisiran. Sama gitu. dong. Terus Jadi yang hal-hal kecil gitu yang bikin kita berantem gitu. Roni gitu, mana kostummu? Nanti kasih lihat. Loh kok naik kasih lihat kamu kostumku, terserah aku dong. Gitu orangnya gitu, perfeksionis bangetnya. Nah itu yang bikin aku nggak cocok gitu. jadi ternyata nggak cocok. Iya, iya aku gak karuan dan dia orangnya disiplin. Perfeksionis. Iya. Nah, itu belum ketahuan dari waktu pacaran yang cuma sebentar itu ya? Belum ketahuan aslinya. Jadi lucu ya. Tapi lagu itu akhirnya jadi bisa jadi gimmick buat kalian berdua. Iya. Oke, sekarang Mbak Ati nggak pernah mengalami hal-hal yang berikut ini? Kan selingkuh pernah ya. Selingkuh. Tapi kalau merebut suami orang pernah nggak? Oh, hampir kayaknya pernah. Kayaknya ya. Gimana itu hampir? Ya hampir. Pernah deket? Ya tapi aku tuh nggak pernah itu mikirin kalau itu suami orang yang aku pikir ya dia single lah sama aku gitu. Gitu. Nggak kepikiran sejauh itu ya? Enggak. Pernah hampir. Tapi nggak jadi? Ya nggak jadi. Ya karena kan ya cuman apa ya gitu tuh, cuman ya cuman ya, gitulah ketemu gitu. Bukan yang serius ya. Okay. Ya kalau serius juga apa-apa gitu. Ini menarik ya, jodoh kita nggak pernah tahu. Yang berikutnya, pernah nggak dalam satu waktu punya pacar lebih dari satu? Oh sering. Iya, selalu aku gitu. Selalu aku tuh dari itu SMA aku punya pacar di Kediri, dia pemain gitar juga. Terus aku pacaran sama anak ITS di Surabaya, jadi tidak double. Oh, tapi jadi jauh beda daerah ya? Iya, beda daerah. Jadi punya franchise lah. Gitu. Dan itu selalu gitu. Selalu gitu? Setiap pacaran tuh double gitu. Tapi pacaran kan? Iya, pacaran. Nikah aja dia selingkuh. Diselingkuhin tapi pernah nggak? Diselingkuhin setauku nggak pernah. Tapi kalau diam-diam di belakangku aku ya nggak tahu. Tapi aku nggak peduli. Kalau seandainya misalnya tahu misalnya pacarnya atau ininya selingkuh, diapain? Biarin Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena kan aku merasa bersalah. Jadi kompensasi dari rasa bersalah itu, ya wis kowe golek gendaan lah gitu. Toh aku juga iya. Iya gitu. Aku tuh gitu loh. Bener. Sampai sekarang enggak dong? Oh kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Ya perasaan. Oh perasaan. Oh iya, tapi kalau kejadian benernya ya mudah-mudahan. Pernah kadang-kadang kalau di Amerika lihat itu bule yang gimana gitu ya. Ada lah perasaan gitu, ada. Perasaan apa? Ya cuman aku kan takut dideportasi. Iya. Jadi bedanya kali ini adalah ada faktor resiko yang lebih besar ya. Iya. Berantem sama temen karena cowok. Sama cowok? Bukan, berantem sama temen nih. Cewek? Cewek. Karena gara-gara cowok, misalnya naksir cowok yang sama gitu. Oh nggak pernah, aku selalu menang soalnya. Apa yang mau diberantemin ya kan? Pernah terlibat dalam sebuah hubungan yang toksik nggak? Yang toksik? Misalnya cowoknya emosian, suka mukul atau suka... Oh nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ada sih yang pacarku belum lama ini dia musisi juga. Ya dia cemburuan sampai kalau aku ketawa gitu, gitu. Tapi nggak pernah sih sampai yang violence gitu. Nggak maksudnya baru-baru ini gimana? Temen itu udah lama. Oh, udah lama. Waktu belum nikah sama Roni. Pernah, kalau kekerasan juga nggak pernah, toxic relationship juga nggak pernah. Oh, gini. Aku seneng loh. Tapi ini dari kejadian ini, berapa yang kemudian menjadi inspirasi lagu dari kehidupannya Mbak Ati? Oh kayaknya
Ya nggak tahu itu ya, itu tanya pengarang lagunya. Jangan-jangan- Pokoknya dari aku nggak. Padahal kalau untuk ditulis itu pengalaman. dari pengalamanku itu pacaran dan itu cuma ya sebenarnya bisa dibuat lagu banyak. Oke, gitu. cuma ngobrol nanti sama Daniel ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Aiman Ricky yang baru membagikan juga kabar duka gitu ya. Ayahnya baru meninggal dan memang hubungannya dengan ayahnya ini berakhir dengan manis sekali. Dua sempat lama tidak bertemu tapi akhirnya sudah bertemu lagi dan ya hubungan kembali membaik sampai akhirnya Allah memanggil almarhum ayahnya. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya seperti ini. Karena dulu ayahnya tidak pernah pulang ke rumah dan kerap memberikan kekerasan pada ibunya hingga akhirnya langsung umroh bersama. Bersama dengan Aiman Ricky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama lo kita Kak nggak Feni. ketemu ya. Sangat. Sangat. Kamu menghindari aku ya. Ini ketawa. Tapi ya ini kabar yang kamu bagikan beberapa bulan yang lalu dari Aiman. Kita lihat dulu postingannya tentang postingan ini pada saat kamu menjalankan ibadah umroh ya dengan almarhum ayah. Dan ada describe, ada captionnya juga. Ada captionnya, ada ceritanya. Ini kalau kamu lihat momen ini gitu ya. Apa yang bisa kamu, ini kan ada kisah di balik perjalanan ibadah umroh kamu waktu itu dengan almarhum ayah. Banget. Sangat. Boleh diceritakan? Ini kenangan terakhir aku menghabiskan waktu-waktu yang sangat berharga banget buat hidup aku karena selama ini nggak pernah tuh yang namanya bisa jalan bersama ayahku sendiri gitu. Jadi ini momen yang luar biasa banget buat hidup aku sendiri ya. Kenapa nggak susah sebelumnya berjalan berdua sama? Karena semenjak dari umur 6 tahun aku udah nggak pernah ketemu lagi sama ayahku. Kemudian baru beberapa tahun kemarin. Aku berdamai dengan diriku sendiri untuk bisa dibilang lupain masa lalu. Aku mencoba untuk berdamai dengan keadaan karena emang nggak ada sih manusia yang pengen memilih untuk dilahirkan di mana atau di keluarga yang seperti apa gitu, dan mungkin itu jalan hidupku dan aku udah menerima. Aku mencoba untuk mencari ayahku, kemudian ketemu, kemudian aku bisa berbaikan, bisa berdamai. Berapa tahun kamu sempat nggak ketemu ayah dari sejak usia 6 tahun itu? Mungkin bisa dibilang hampir 20 tahun ya. 20 tahun? Yep. Pasti di situ ada kemarahan, banget. Ya, ada rasa yang buatku tuh, aku dari kecil itu dibesarkan sama nenekku tanpa ada seorang ayah. Apalagi di umur 6 tahun aku kehilangan ibuku. Mama meninggal. Jadi kalau misalkan mungkin sekarang lagi zaman-zamannya masuk sekolah gitu ya, diantarin sama orang tuanya, aku enggak. Dari situ aku kayak merasa kecil banget. Aku ngerasa kok hidupku seperti ini ya. Berjalannya waktu aku merasa dendam sama ayahku, kenapa sih bisa seperti ini, kenapa tega sama anaknya sendiri gitu. Tapi itu berjalannya waktu, aku mendengarkan kajian, terus mendengarkan cerita-cerita gitu bahwa ya tidak baik untuk menyimpan luka, menyimpan dendam. Sampai akhirnya aku mencoba untuk berdamai dengan diriku sendiri. Itu adalah udah mungkin menjadi takdir dan aku bisa mengambil hikmah dari ini semuanya. Ada sebuah momen yang buat kamu menjadi sebuah pertanda bahwa kamu harus segera memperbaiki hubunganmu dengan ayah. Ada pada saat kamu menunaikan ibadah haji. Apa yang terjadi di situ? Di saat ibadah haji nggak tahu kenapa aku selalu dilihat sosok antara ayah dan anak yang kedekatan mereka gitu. Berdua sholat bareng, kemudian ibadah bareng. Itu di saat itu aku merasakan kapan ya aku bisa merasakan seperti itu. Jadi di saat ibadah haji itulah aku berdoa, ya Allah tolong pertemukan aku lagi dengan ayahku, hubungan aku bisa baik lagi, bisa damai lagi. Dan alhamdulillah setelah itu aku udah mulai berdamai sama ayahku, mulai bisa chat-chatan. Gimana caranya? Kamu menghubungi dulu? Iya, aku cari tahu dulu dari kakakku, kemudian kakakku ternyata rumahnya lumayan gak terlalu jauh, tahu rumahnya di mana, kemudian aku samperin. Kamu datengin. Kamu ngomong apa? Ingat nggak momen itu kamu bilang apa? Saat itu aku cuman, Pak apa kabar? Saat itu cuman itu aja, karena nggak bisa mengungkapkan kata-kata lagi, cuma nanya apa kabar. Terus apa aku baik, tapi
jujur pertama kali ketemu, aku merasakan seperti sosok asing aja. Aku bahkan merasa diriku, ini papa aku bukan ya Ini gitu. siapa gitu Ini ya? siapa ya? Kok aku nggak merasakan kedekatan itu. Dan di momen inilah, di saat aku umroh, aku merasakan momen itu. Oh ini papa aku ya. Karena di saat itulah aku bisa beribadah bersama. Beliau merangkulku, kemudian depan Ka'bah persis. Papaku selalu bilang, maafin ya. Maafin yang lalu, maafin kelakuannya papa. Maafin semuanya. Dan itu momen yang aku merasa akhirnya aku punya seorang ayah. Aku bahagia dari situ. Dan ternyata itulah kenangan terindah bersama aku dan papa. Karena beberapa 1 tahun kemudian, tepatnya kemarin di bulan April, Ayah meninggal. ayahku meninggal. Masya Allah, kamu punya waktu 1 tahun untuk bertemu, Ya, saling memaafkan, Yes. dan merasa memiliki ayah. betul. Dan tidak mudah sebetulnya ya untuk seorang anak memaafkan, berdamai dengan diri sendiri, Yes. menerima kondisi keadaan gitu. Selain bahwa momentum pada saat kamu menjalankan ibadah haji, apalagi sih yang menguatkan kamu untuk terus mencari, terus berusaha meminta pertolongan Allah supaya dimudahkan bertemu dengan ayahmu? Selain berikut ini kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik.